Dari perkembangan kasus penganiayaan Dr. Koas di Universitas Sriwijaya Palembang, usai diperiksa polisi, Ibu Dr. Koas Lady Pramesti meminta maaf. Usai diperiksa hampir 12 jam sebagai saksi, Sri Meilina, Ibu Lady Pramesti menyampaikan permintaan maaf pada korban dan keluarga. Tidak hanya sang ibu, Senin 16 Desember, Polda Sumatera Selatan juga memeriksa Dr. Koas Lady Pramesti untuk diperiksa sebagai saksi. Keduanya diperiksa dalam kasus penganiayaan Dr. Koas Unsri yang dilakukan oleh sopir keluarga Lady Pramesti. Pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua atas kejadian pemukulan yang dilakukan supir saya atas nama Fadila, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lutfi atas kejadian ini. Bu, kenapa? Pertanyaannya seperti apa, Bu? Ya, pada saat kejadian, terus penyebab dari terjadinya sehingga sebelum ada kejadian seperti itu. Panggilan ini kami inisiasi sendiri karena ingin masalah ini cepat selesai dan cepat status hukum dari si tersangka pemukulan tersebut. Sudah ada mediasi dilakukan pada korban? Selama ini kami sudah beberapa kali mediasi, tapi belum bisa bertemu, dan juga kita sudah melakukan si Lady juga sudah WA pribadi kepada si Lutfi permohonan maaf tapi belum dijawab. Kasus penganiayaan Dr. Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan berbuntut panjang. Setelah video penganiayaan viral, KPK kini menyasar data harta kekayaan Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah, yang merupakan ayah Lady Aurelia Pramesti. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango membenarkan KPK tengah menganalisis LHKPN Dedi Mandarsyah. Dedi merupakan ayah dari mahasiswi kedokteran Universitas Sriwijaya, Lady Pramesti, yang viral terlibat kasus penganiayaan terhadap dokter koasistensi di Palembang. Nawawi bilang, proses analisis LHKPN di KPK biasanya berlangsung cepat, sekitar 2 hingga 3 hari kerja. Jika tim Direktorat LHKPN KPK menilai ada yang perlu dikonfirmasi dari harta kekayaan yang telah dilaporkan, maka Dedi Mandarsyah akan dipanggil untuk keperluan klarifikasi. Saya baru menerima ini malah dari teman-teman. Ada klarifikasi terhadap LHKPN yang bersangkutan. Biasanya cepat aja sih itu, paling 2-3 hari paling sudah bisa. Biasanya kalau klarifikasi dipanggil. Pasti atau tergantung kayak apa. Kalau ada hal yang perlu dilakukan konfirmasi, mereka akan panggil untuk klarifikasi. Oke, aku jalan dulu ya. Istana dulu. Dari laman lhkpn.kpk.go.id tercatat harta kekayaan yang dilaporkan Dedi per 31 Desember 2023 mencapai 9,4 miliar rupiah. Di mana kekayaannya terdiri dari harta berupa tanah dan bangunan senilai 750 juta rupiah, serta alat transportasi dan mesin senilai 450 juta rupiah. Sementara, kekayaan lainnya berupa harta tak bergerak senilai 830 juta rupiah, surat berharga senilai 670,7 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 6,7 miliar rupiah. Dalam LHKPN ini, Dedi melaporkan tak punya utang. Dikutip dari laman kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku siap berkoordinasi dengan KPK soal pemanggilan Dedi Mandarsyah. Kementerian akan siap berkoordinasi dengan KPK kalau misalnya nanti dia dipanggil, Pak? Oh iya pastilah, nggak mungkin. Oke, siap. Kalau LHKPN harusnya kan diurus sama KPK ya? Iya, itu sudah lagi diusut sama KPK. Nah, dari PU gimana, Pak? Soalnya dia dari pejabat PU yang di Kalimantan itu, Pak. Soal Dedi ini. Biasanya sih diurus sama Irjen, saya sih nggak. Saya nggak tahu ngikutin medsos, Mas, jadi nggak terlalu paham tuh. Tak hanya sang ayah, Ibu Lady Pramesti, Lina Dedi juga harus berhadapan dengan polisi. Polda Sumatera Selatan memeriksa Lina yang juga merupakan majikan tersangka dalam lanjutan penyidikan kasus penganiayaan Dr. Koas yang dilakukan oleh sopir pribadinya.
Sementara itu, menanggapi kasus penganiayaan Dr. Koas, Fakultas Kedokteran Unsri menyampaikan status Lady Pramesti saat ini masih sebagai mahasiswa aktif Fakultas Kedokteran Unsri dan hanya diistirahatkan sampai waktu yang belum ditentukan. Sekarang masih statusnya mahasiswa Unsri semua, keduanya masih status aktif. Berarti membantah isu yang diskors katanya Pak? Skor itu belum diputuskan, belum ada keputusan tentang skorsing karena kita akan mengkaji apakah ada pelanggaran etika akademik dalam hal ini. Tapi kan masih istirahat, jadi kan sedang diistirahatkan. Oh, sudah istirahat. Ya, ada Berapa lama Pak untuk istirahat di sini? Kita lihat dulu dari nanti kita akan ada data tambahan ya. Nanti seperti apa nanti baru kita bisa tentukan. Nah, jelas aktivitas belajarnya kan kita hentikan dulu. Sampai batas waktu Pak kapan? Bukan stop out, bukan apa ya. Kasus penganiayaan Dr. Koas yang dilakukan seorang pria berkaus merah bernama Fadilah di sebuah kafe di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Penganiayaan dilatar belakangi perselisihan jadwal jaga pada momen Natal dan Tahun Baru. Satu orang jadi tersangka, yakni sopir keluarga mahasiswi kedokteran Universitas Sriwijaya Lady Pramesti. Tim Liputan, Kompas TV.